hidup sehat, semangat, produktif. Belanja ya Bu? Iya. Aduh, sayurannya Bu, seger-seger sekali ya. Jadi seneng nih masaknya. Mau ngambil sini Rosita itu buat bekal kerja. Mau masak capcay, bakso sama tempe. Ibu mau masak apa? Bingung nih Bu, mau masak apa? Loh, Bu, Mbak Rosita itu kan udah besar. Masa disiapin terus bekalnya kalau mau buat kerja? Sebentar lagi kan mau dinikahkan. Kata Mbak Lor, Mbak Rosita itu kan anak manja, anak bungsu, jadi selalu manja. Seperti saya dulu anak bungsu, jadi semanja sama ibu saya. Kalau kamu Bu, bukannya anak gadis saya itu manja sama ibunya itu lebih bagus daripada itu dimanjain sama orang lain. Kan sebelum menikah harus dekat sama ibunya, ibu-ibu, ya toh? Betul. Setuju Bu Roh, dengar nggak ibu-ibu si Mawar itu anak Bu Melati yang sekolah SMA minta dikosin biar mandiri. Ternyata ada hot news loh tentang dia. Oh, pantesan aja Bu. Sekarang badannya makin seger ya, makin berisi. Kemarin aku sempat sama suami saya sempat kaget lihatnya waktu mau periksa di Puskesmas Bu. Loh, beneran loh gosipnya? Apa iya? Kemarin itu anak saya ke balai desa mau minta surat kehilangan KTP. Gak sengaja bareng sama si Mawar mendengar obrolan sama Pak Lebih. Disuruh minta surat apa itu Bu? Yang nikah-nikah itu. Dispensasi. Oh, dispensasi itu ya, katanya itu dispensasi nikah surat ke pengadilan agama. Oh, kata anak saya yang kuliah itu, surat itu dibutuhkan buat pernikahan anak di bawah umur. Jadi curiga kita Bu, halo bahaya nih Bu, nanti jadi batuk pilek semua ini orang-orang. San aja Bu Melati jarang berangkat ke PKK Bu, mungkin dia malu ya sama keadaan anaknya Bu. Hamil beneran itu Bu, mungkin. Iya. Hati-hati loh Bu, anak zaman sekarang. Amit-amit si Mawar Iya, itu Bu. padahal kan belum umur genap 17 tahun. Ih, amit jadi curiga Jadi anak ya Bu, anak kita. Udah dulu belanja kok jadi ngerumpi. Aku udah mau pulang, mau pamit, mau masak. Nah, aku dicariin suamiku cerewet loh Bu. Ya ya. Oke. Saya juga mau pulang Bu. Di rumah ada pesanan risol mayo sama kebab. Belanjaan saya berapa ya totalnya Mas? 100.000. Oke, ini Mas. Oh iya. Makasih. Iya, sama-sama. Pripun Bu, ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya mau suruh buatkan surat pindah datang untuk anak saya yang mau kerja di Jakarta. Persyaratannya apa saja ya Bu? Ibu sudah bawa surat pengantar dari RT Bu? Sampun. Fotokopi kakak KTP-nya ada? Ada. Nggih, serahkan ke saya nggih Bu. Lengkap Bu. Oh nggih, saya cek dulu nggih Bu. Bu, ini sudah lengkap, saya buatkan suratnya dulu ya. Iya. Nggih, tunggu dulu nggih. Isi Badara. Nggih, monggo gimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Badara mau tanya, bikin surat moro rapi itu apa saja persyaratannya? Oh, kalau untuk surat moro rapi nanti nunggu Pak Lebih nggih, soalnya orangnya lagi ke KUA. Mbak Dara,
semua calon pengantin itu butuh ngumpulin surat dispensasi nikah ya atau enggak? Oh, kalau untuk calon pengantin itu nggak perlu Bu, kecuali kalau untuk pernikahan di bawah umur. Kalau untuk saat ini sendiri, berdasarkan Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019, batas usia pernikahan itu 19 tahun untuk calon lelaki dan wanitanya. Seperti itu. Oh nggih, matur suwun. Oke. Oh alah, ada toh batasan usia nikah. Untuk anak saya umur 24 tahun, Mbak, berarti nggak usah perlu surat dispensasi toh. Ini Bu nggak perlu. Nggak perlu Buhan, kan anak Buhan kan baik-baik, nggak payah minta itu surat dispensasi nikah. Kecuali kalau anak yang pergaulannya terlalu bebas itu kan yang harus minta tanggung jawabnya toh Buhan, ya atas itu kelakuan yang tidak baiknya. Nggak perlu Bu, tapi ingat nggih kalau surat dispensasi nikah itu nggak melulu untuk hal yang negatif. Bisa aja karena memang untuk menghindari zina dan menghalalkan sebuah hubungan, para catin di bawah umur itu meminta surat dispensasi nikah. Tapi di lapangan sih banyaknya ya karena yang negatif Bu. Bu, ini suratnya sudah saya buatin, bisa dicek dulu nggih kelengkapannya sudah betul atau belum, NIK dan nomor kakaknya. Oh iya, terima kasih Bu. Saya sekalian pamit ya Bu ya. Oh, Makasih nggih, banyak. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga ikut pamit. Oh nggih, iya sih. Iya monggo Bu. Waalaikumsalam. Dek, sudah jangan main HP terus tuh. Bu dokternya sudah datang. Nanti gimana Bu dokter loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mbak Nur, Mbak Eva, dari mana ini tadi? Dari Oh, keliling-keliling, Bu. keliling-keliling. Mencari orang kumil, Bu. Oh iya, ini ada tambahan ibu hamil baru Mbak. Tapi Oke. niki hamilnya nyon sewu rodok berisiko nggih. Oh, Rodok nggih, berisiko. Niki sebentar tak cariin datanya dulu ya Mbak. Siapa ya kira-kira ini? Datanya sebentar Mbak. Ini. Ini Mbak namanya. Coba dilihat dulu. Ada benda baru nih, Tuhan, yang harus dipantau. Kenal Mbak Nur niki? Nggih niki. Kenal saya. Bu Nur, Bu Nur, lihat, ini siapa yang mau kita pantau ternyata? Tetanggamu, Bu Nur. Apa iya? Hah? Aduh, kok malah belakang rumahku? Si Mawar itu kan belum menikah. Bisa geger nih warga RT ku. Gawat ini. Kita kunjungi. Nggih. Sebagai tim pendamping kita harus bisa itu ya Bu ya. Iya, kok kadung rame banget niki sesuai SOP, sesuai etika. Niku tidak boleh disebarluaskan dulu nggih Bu, soalnya niki kan hamilnya masih di bawah umur, masih 16 tahun. Tapi minta tolong dipantau, dikunjungi nggih. Dipantau rutin sesuai form yang ada di kunjungan TPK. Siap Bu, saya akan merahasiakannya. Tapi maaf loh Bu, gosipnya sudah tersebar kemana-mana. Satu kampung pun juga sudah tahu. Tapi kan kita sebagai tim pendamping belum ada datanya, kan belum berani itu hamil apa tidaknya. Kan itu Bu. Pokoknya kita Bu Nur, fokus pada tugas kita. Iya Bu. Iya siap Bu. Ya, kalau ibu-ibu sudah pada tahu, niki minta tolong nggih karena hari perkiraan persalinannya, HPL-nya masih 4 bulan lagi, minta tolong dikunjungi rutin dan dipastikan untuk perencanaan persalinannya, untuk biayanya punya BPJS enggak, nanti tolong ditanyakan kalau memang tidak punya, nanti segera
diurus. Oh, Terus iya, ini iya, kan Bu. masih 16 tahun, anemi atau tidak disiapkan juga untuk calon pendonor darahnya. Dipantau rutin, Iya, Bu. HB-nya juga dilihat untuk lihat anemi atau tidak dari HB-nya nggih Ibu-ibu Nggih, nggih. nggih, siap, Bu. Kita kan ingin juga ibunya sehat, anaknya juga lahir dengan selamat. Amin, amin. Siap Bu, laksanakan. Kasihan ya, masih kecil udah ngurus anak, tidak bebas seperti seusianya. Tuh Bu Hen, setelah ini dia kan nggak bisa bebas karena kan sebelumnya sudah terlewat bebas sampai bablas. Makanya ojo kawin bocah kan jadi bubras. Ibu, kita kok jadi ngerumpi jadinya. Kita jadi kunjungan nggak? Oh iya kita Ayo, berarti kita kunjungi ya Bu si Mawar itu. Ayo kita kunjungi. Ayo. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur suwun. Ayah ibu semuanya, perhatikan kisah yang barusan tadi. Banyak sekali bukan dampak negatif dari kehamilan di luar nikah untuk anak usia dini. Banyak sanksi yang harus diterima. Sanksi sosial tentu saja menghantui anak beserta keluarganya. Mulai dari dikucilkan, dipandang rendah, hingga diasingkan oleh lingkungan masyarakat. Bu Melati harus mengorbankan kegiatannya sebagai kader PKK karena menutup diri setelah mengetahui anaknya hamil di usia dini. Pengurusan berkas nikah juga harus mencantumkan surat dispensasi nikah dari pengadilan agama yang tentunya melalui proses sidang yang memakan waktu dan memerlukan biaya tambahan sebagai biaya panjar perkara. Dari segi kesehatan, kehamilan di usia dini beresiko melahirkan generasi yang kurang berkualitas karena organ-organnya belum siap dan akan sulit membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warohmah. Pesan dari PKK Sidoarjo, ojo kawin bocah, nanti bikin